Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosalinda Pinkan Haryati-Neni dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Ekonomi Syariah. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi dengan judul Pemikiran Ekonomi, Mazhab Historis dan Institusional. Tujuan saya untuk membuat video presentasi kali ini adalah dengan tujuan memenuhi tugas dari mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Kita masuk pada materi yang pertama mengenai pemikiran mazhab historis. Tokoh pertama dalam pemikiran mazhab historis adalah Adam Smith. Adam Smith merupakan pakar utama dari mazhab klasik. Gagasannya adalah sistem ekonomi yang mengoperasionalkan dasar-dasar ekonomi persaingan bebas yang diatur oleh invisible hand. Pemerintah bertugas untuk melindungi rakyat, menegakkan keadilan, serta menyiapkan sarana dan juga prasarana untuk lembaga umum. Tokoh kedua dalam pemikiran mazhab historis adalah David Ricardo. Menurutnya, di dalam masyarakat ekonomi terdapat 3 golongan masyarakat. Golongan yang pertama yakni adalah golongan kapital atau golongan yang memimpin produksi. Golongan yang kedua adalah golongan buruh, yakni golongan yang terbesar di dalam masyarakat. Dan golongan yang ketiga adalah golongan tuan tanah, di mana golongan ini hanya memikirkan sewa dari golongan kapital atas real tanah yang disewakan. Selanjutnya adalah tokoh ketiga dari pemikiran mazhab historis, yakni Sanas Robert Malthus. Menurut beliau, turunnya harga produksi akan memperbesar keuntungan dari para kapitalis dan mendorong mereka untuk terus berproduksi. Selanjutnya, tokoh keempat dari pemikiran mazhab historis adalah John Stuart Mill. Mill menerima pasar bebas Adam Smith, namun usaha dalam memperhatikan kebahagiaan orang lain dalam persaingan ekonomi pasar adalah menjadi agendanya. Itulah sedikit pemaparan dari materi pemikiran mazhab historis. Selanjutnya kita masuk pada materi yang kedua, yakni pemikiran mazhab institusional. Ada sedikit persamaan di antara aliran institusional dan juga aliran sejarah, bahwa mereka sama-sama menolak metode klasik. Aliran institusional menolak ide eksperimentasi sebagaimana yang dianut oleh aliran sejarah. Aspek metodologi ekonomi yang dikandung dalam ekonomi institusional sering dimasukkan dalam ekonomi ortodoks, yakni pemikiran-pemikiran ekonomi yang mengundangkan pandangan-pandangan ekonomi klasik seperti persaingan bebas, persaingan konsumen, dan persaingan sempurna. Orang yang paling berpengaruh dalam keberadaan ekonomi institusional adalah Thorstein Bunde Veblen. Dia mengkritik teori ekonomi klasik dan neoklasik yang mengabaikan aspek-aspek non-ekonomi seperti kelembagaan dan lingkungan. Keadaan dan lingkungan inilah yang disebut dengan institusi. Yang dimaksud oleh Veblen, institusi adalah hal-hal yang berkaitan dengan norma-norma, nilai-nilai, kebiasaan, serta budaya. Kita masuk pada tokoh yang kedua dalam pemikiran mazhab institusional, Bruno Hildebrand. Dalam melakukan penelaahan dan penelitian, ia menekankan perlunya pembelajaran sejarah. Artinya, penelitian ekonomi harus didukung dengan data statistik. Data statistik empiris yang dikumpulkan dalam penelitian sejarah ekonomi. Menurut Hildebrand, dilihat dari cerita setiap kelompok masyarakat dalam melakukan tukar-menukar dan berdagang, kelompok-kelompok masyarakat tersebut dapat digolongkan dan juga dibedakan dalam tingkatan-tingkatan seperti: yang pertama adalah tukar-menukar secara barter, tukar-menukar dengan perantara uang, serta tukar-menukar dengan menggunakan kredit. Penelitian Hildebrand dianggap cukup baik untuk bidang sosiologi, tetapi kurang bermakna jika ditinjau dari perkembangan segi ekonomi. Oleh karena itu, karya-karya dari penelitian sejarah Hildebrand tersebut dinilai tidak berarti dalam perkembangan ilmu ekonomi. Kita masuk pada tokoh ketiga dalam pemikiran sejarah ekonomi Islam, Gustav von Skomler.
dari tahun 1839 hingga tahun 1917. Dari tahun 1839 hingga tahun 1917. Schmoller menghendaki agar kebijaksanaannya menyangkut politik sosial. Dan lebih jauh dari itu, dia juga meningkatkan kesejahteraan para kaum buruh. Untuk mencapai tujuannya, Schmoller dan juga rekan-rekannya mendirikan sebuah forum untuk menghimpun pemikiran-pemikiran dalam menghadapi berbagai permasalahan ekonomi dan juga sosial. Hasilnya kemudian disampaikan kepada pemerintah sehingga dibentuknya undang-undang untuk melindungi kaum buruh. Dari penindasan kaum perusahaan. Selanjutnya adalah tokoh keempat dari pemikiran mazhab institusional adalah Werner Sombart dari tahun 1863 sampai tahun 1941. Penelitian Sombart yang sering dikutip oleh orang-orang adalah penelitian tentang tahapan-tahapan pengembangan kapitalisme. Dalam karyanya Der Modern Kapitalismus, mengatakan bahwa pertumbuhan para masyarakat kapitalis dibedakan dari beberapa tingkat, yakni tingkat prakapitalisme, tingkat kapitalisme menengah, tingkat kapitalisme tinggi, serta tingkat kapitalisme akhir. Kemudian tokoh yang kelima dari mazhab institusional adalah Max Weber. Dari tahun 1864 hingga tahun 1928. Max Weber adalah ahli sosiologi. Dalam arti luas, yakni ilmu ekonomi dan juga ilmu sejarah ekonomi, oleh Weber juga dimasukkan sebagai bagian dari ilmu sosiologi. Ia juga intens dalam melihat pengaruh ajaran-ajaran agama, yakni agama Protestan dalam kemajuan ekonomi. Dalam bukunya yang terkenal, The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism, ia menjelaskan bahwa ada pengaruh nyata dalam ajaran agama Protestan terhadap perilaku dan kemajuan ekonomi. Sebagian besar dari pemimpin-pemimpin perusahaan, pemilik modal, pemimpin teknis, dan juga komersial yang tengah diamatinya adalah orang-orang Protestan, bukan orang-orang Katolik. Tentu, tidak semua orang menerima tesis dari Weber. Beberapa pakar mempertanyakan, bahkan ada yang menentangnya. Di antaranya ada Brian S. Turner, R. H. Tawney, dan pakar-pakar yang pernah meneliti dampak ajaran agama klasik. Penelitian tentang masyarakat Islam dan penganut ajaran Tokugawa di Jepang. Kita masuk pada tokoh ke-6 dalam pemikiran mazhab institusional. Henry Charles Carey. Dari tahun 1793 hingga tahun 1879. Dari tahun 1793 hingga tahun 1879. Ia adalah pemimpin dari gerakan proteksionis dari Amerika Serikat dalam karyanya yakni Principle of Social Science. Carey menekankan perlunya diversifikasi industri untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Menurutnya, suatu negara yang hanya mengandalkan pembangunan pada ekspor produk-produk pertanian dinilainya sebagai tindakan yang bodoh dan merugikan. Adapun tokoh institusional lainnya seperti Wesley Clare Michael. Wesley merupakan murid, teman, dan juga pengagum dari Veblen. Ia sangat berjasa dalam mengembangkan metode-metode kuantitatif dan menjelaskan peristiwa-peristiwa ekonomi. Salah satu karyanya yang sudah menjadi klasik adalah Business Cases and Their Causes. Michael mengorganisasi sebuah badan penelitian National Bureau and Economic Research. Dari penelitian ini memungkinkan dikembangkannya penelitian-penelitian tentang pendapatan nasional, fluktuasi ekonomi dan bisnis cycles, perubahan produktivitas, dan juga analisis harga. Tokoh selanjutnya adalah Gunnar Carl Milder. Beliau banyak menulis buku, diantaranya adalah An
American Dilemma, Value in Social Theory, Challenge to Affluence, dan ASEAN Drama. Salah satu pesannya pada ahli-ahli ekonomi adalah agar ikut membuat value judgment. Jika itu tidak dilakukan, maka struktur-struktur teoritis ilmu ekonomi akan menjadi tidak realistis. Myrdal percaya bahwa pemikiran institusional sangat diperlukan dalam pembangunan di negara berkembang. Selanjutnya ada Joseph S. Schumpeter. Dari tahun 1883 hingga tahun 1950, Joseph S. Schumpeter dimasukkan dalam aliran institusional karena menyatakan bahwa sumber utama kemakmuran bukan terletak dalam domain ekonomi itu sendiri, melainkan berada di luarnya, yaitu dalam lingkungan dan institusi masyarakat. Schumpeter membedakan pengertian invensi dan juga inovasi. Invensi adalah penemuan teknik-teknik dari produksi baru, jenis materi baru untuk produksi, serta cara usaha dan juga pemasaran baru. Inovasi dianggap sebagai loncatan dalam proses produksi. Entrepreneur harus lebih jeli dalam mencari peluang. Tokoh selanjutnya adalah Douglass North. Penghargaan terhadap aliran institusional mencapai pada puncaknya pada tahun 1993 pada waktu North menerima hadiah Nobel dalam bidang ekonomi. Selama ini banyak pakar ekonomi menganggap hanya mekanisme pasar yang menjadi salah satu penggerak roda ekonomi dan mengabaikan peran institusi. Hal ini dinilai North sangat keliru karena peran institusi tidak kalah penting dalam pembangunan ekonomi. Ia menyimpulkan bahwa negara komunis hancur karena tidak mempunyai institusi yang mendukung mekanisme pasar. Terhadap pembangunan yang dilakukan oleh Eropa Timur dan ex-Soviet, maka North mengatakan bahwa reformasi yang dilakukan tidak menerima hasil nyata dengan memperbaiki kebijakan ekonomi makro saja, tetapi juga dibutuhkan dukungan dari seperangkat institusi yang mampu memberikan insentif yang tepat kepada setiap pelaku ekonomi. Contoh institusi yang mampu memberikan insentif tersebut adalah hukum paten, hak cipta, hukum kontan, dan juga pemilik tanah. Bagi Veblen, institusi adalah norma-norma, nilai-nilai, dan juga budaya. Bagi North, institusi adalah peraturan perundang-undangan bersifat pemaksaan dari peraturan-peraturan tersebut, serta norma-norma perilaku yang membentuk interaksi antara manusia secara berulang-ulang. North melihat institusi, terutama pada konsekuensi institusi tersebut atas pilihan-pilihan yang dilakukan oleh anggota masyarakat. Dalam materi ini, kalian akan mempelajari tentang pemikiran ekonomi aliran institusional, seperti pemahaman atas teori-teori dari Thorstein Bunde Veblen, teori mengenai konsep tentang motivasi konsumen, penjelasan mengenai perilaku pengusaha, dan penjelasan mengenai tokoh-tokoh institusional lainnya. Aliran sejarah dikembangkan di daratan Amerika Serikat pada tahun 20-an. Disertai munculnya pemikiran aliran ekonomi lain yang biasa disebut dengan aliran institusional. Aliran institusional menolak ide eksperimen sebagaimana yang dianut oleh aliran sejarah. Orang yang paling berpengaruh dan mempunyai peran dominan terhadap keberadaan aliran institusional adalah Thorstein Bunde Veblen. Pemikiran ekonomi klasik dan neoklasik dikritiknya karena dianggap mengabaikan aspek-aspek non-ekonomi seperti kelembagaan dan lingkungan. Bagi Veblen, masyarakat merupakan suatu kompleksitas, di mana tiap orang hidup dan setiap orang dipengaruhi pandangan serta perilaku orang lain. Maka dari itu,
Ia menyimpulkan bahwa masyarakat berubah dari tahun ke tahun. Veblen merupakan anak seorang petani miskin yang melakukan imigrasi dari Norwegia ke Amerika. Karena latar belakang tersebut, ia sering bersikap getir, skeptis, dan bahkan ada yang menilainya sebagai seorang fasis. Inti dari pemikiran Veblen dapat dinyatakan dalam beberapa kenyataan ekonomi yang terlihat dalam perilaku individu dan masyarakat, dan tidak hanya disebabkan oleh motivasi ekonomi tetapi juga karena motivasi lain seperti motivasi sosial dan kejiwaan. Maka dari itu, Veblen tidak puas terhadap gambaran teoritis tentang perilaku individu dan masyarakat dalam pemikiran ekonomi ortodoks. Veblen mengkritik teori-teori yang digunakan kaum klasik yang memiliki model-model teoritis dan matematis, dinilai biasa dan cenderung terlalu menyederhanakan fenomena-fenomena ekonomi. Penelitian tentang perubahan perilaku dilakukannya dengan menggunakan pendekatan metode induksi. Dengan metode induksi, dia dapat menjelaskan perilaku masa lalu dan sekarang, serta dapat meramal dan memperkirakan perilaku masa yang akan datang. Sekian pemaparan materi yang saya bawakan mengenai pemikiran ekonomi mazhab historis dan juga mazhab institusional. Dan insya Allah apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Saya Rosalinda Pinkan Haryati dengan NIM 20241047 pamit undur diri. Thank you for watching.